Oke, jadi hasil akhir videonya nanti adalah begini. Saya double klik node 1, saya geser ke sini yang pakai tunnel 9009 dan sudah terhubung ya. Lalu yang di sini saya pakai node kedua yang pakai port 2626. Oke guys, kali ini kan kita mau menginstal node Idena pada VPS Ubuntu untuk node yang kedua. Jadi yang pertama saya sudah install, kemudian saya ingin menambah node lagi pada VPS yang sama. Jadi ini kita bakal punya dua akun di satu VPS. Tetapi mengaksesnya lewat PC nanti agak sedikit ribet ya mungkin, karena beberapa hari terakhir ini saya nggak pakai sandboxy sih, saya validasi pakai web. Kita coba aja dulu. Untuk yang pertama kita cek dulu node kita. Bisa dicek ya, node saya hanya ada satu dan itu baru up 19 menit yang lalu. RPC port 9009 APK 1. Oke teman-teman, jadi untuk node yang kedua ini kalau kita buat baru, secara default dia akan memakai RPC port 9010. Di sini saya menemukan beberapa masalah di mana di RPC port tersebut itu terkadang tidak bisa terhubung ke aplikasi klien Idena yang ada di PC kita. Permasalahan ini belum ada obatnya sampai saat ini. Saya cuma bisa mengganti portnya saja, solusi yang cukup gak solutif sih sebenarnya, cuman masih bisa dijadikan alternatif lain, yaitu mengganti RPC port jadi angka lain selain 9010. Oke ya, ini ada node saya yang pertama. Jadi pertama kali kalian harus menginstal nodenya dulu, kemudian kalian harus melakukan flashing. Flashing itu sinkronisasi agar cepat hijau. Tetapi untuk cara yang di sini hanya berlaku untuk node pertama saja atau node 1 saja. Kita bisa cek dulu kodenya dengan cara melihat konten yang ada di file SH ini, miliknya Ryoda ya. Kita lihat di sini ada cd data dir node 1. Ini artinya perintah untuk berpindah ke direktori data dir strip node 1. Kalau kita gunakan komen ini, maka yang terjadi adalah node Idena serta data-datanya di node pertama itu akan terreplace kembali. Sedangkan padahal tujuan kita di sini adalah ingin menginstal node yang kedua. Maka dari itu kita nanti perlu mengedit ini yang cd datadir node 1 ini kita ganti jadi cd datadir strip node 2. Yang lainnya sepertinya sih nggak ada masalah. Maksudnya ini kan sudah masuk ke folder data di node 2 nantinya, jadinya udah tinggal ekstrak doang. Oke, kita eksekusi dari langkah pertama ya. Kalian login VPS terlebih dahulu. Oke, saya praktikan dari yang pertama. Pertama kalian login VPS, caranya double klik saja filepad-nya. Bagi yang belum tahu caranya membuat login VPS otomatis seperti ini, bisa cek video saya sebelumnya. Oke, pertama kita cek dulu node pertama kita apakah masih up atau belum up, atau malah sudah ada node kedua. Karena dengan ketik Idena Strip Manager spasi status, kita cek di sini ternyata hanya ada satu node saja dengan APK 1 RPC port 9009. Oke, lalu untuk mengetahui langkah-langkah, lalu untuk mengetahui beberapa perintah yang ada di Idena Manager, kalian ketik saja Idena Strip Manager. Sudah. Lalu kita lihat nih ada komen yang berupa ini. Yang kita butuhkan di sini adalah mengganti RPC port ke 2626. Saya menggunakan 2626 ya, bukan 9010 yang merupakan defaultnya ketika kalian membuat node kedua. Oke. Default 9009 ini adalah node pertama.
nanti saya akan mengetikkan strip R spasi port 6 nya, jadinya seperti ini. Kita clear dulu ya. Ini kita ketik Idena Manager add strip R 2626. Teman-teman, di sini saya menggunakan RPC port 2626. Lihat ada spasi sebelum strip R dan ada spasi sesudah strip R. Nanti komennya saya kasih di deskripsi. Saya enter location where to install script, di root saja. Please enter node 1 APK. Enter node 1 APK. Oke, saya masukkan angka 1 saja. Saya suka angka 1, lebih mudah. Kemudian saya ingin memasukkan node key di sini. Sebentar ya. Saya cari node key saya terlebih dahulu. Oke, sudah saya input node key saya. Bisa dilihat di sini statusnya untuk, bentar saya ketik lagi Idena strip manager status. Oke ya, kedua node saya sudah running. Node pertama dan node kedua APK nya sama 1 dan 1, RPC portnya ini harus berbeda, dan saya menggunakan RPC port 2626 untuk node kedua. Setelah kita mengetahui ini sudah up, kita harus melakukan penimpaan data blockchain terlebih dahulu. Kita perlu edit file ini, yang sebelumnya pastinya kalian sudah mendownloadnya. Kalian ketik saja ls, maaf. Kalian ketik saja nano fix underscore db underscore idena underscore manager sh. Ini dari mana saya dapat? Ini dari nama file ini, fix db idena manager sh. Fix db idena manager sh. Nano adalah perintah untuk mengedit teksnya. Oke ya, setelah kita edit di sini, kita edit yang bagian ini, cd data dir node 1 kita ganti jadi cd data dir strip node 2. Kemudian kita pencet Ctrl X, lalu akan muncul statement untuk menyimpan atau tidak. Kalian pencet saja huruf Y untuk menyimpan, yes. Lalu kalian di sini pencet enter. Setelah ini sudah kalian edit fix db idena manager sh nya, kalian tinggal eksekusi bro. Ini eksekusinya adalah dengan cara di bash fix db idena manager sh. Kita copy, kita enter, lalu kita tunggu prosesnya untuk menginstal paket-paket data blockchain-nya. Oke, bisa dilihat teman-teman di sini saya sudah melakukan perestoran data Idena blockchain database-nya. Sekarang kita bisa mengeceknya apakah node 1 dan node 2 ini sudah berhasil berjalan. Oke teman-teman, cara ngeceknya itu saya begini. Yang ini saya close dulu, saya ingat-ingat RPC portnya adalah 2626. Oke, saya close putihnya. Kemudian ini adalah file VPS saya yang untuk auto login ke VPS saya. Saya copy di sini lalu saya paste di desktop juga. Bisa dilihat di sini VPS-ku 2 copy. Saya ganti nama jadi VPS-ku 2 node 2. Lalu yang ini saya saya rename jadi VPS-ku 2 node 1. Gini jadinya. Oke, saya edit yang node 2.
saya ganti 9009 jadi 2626, lalu 9009 yang kanan ini juga jadi 2626 menyesuaikan dengan RPC portnya. Kita save, lalu kita bandingkan dengan VPS ku node 1 dan node 2. Perbandingannya adalah seperti ini. Tunggu sebentar. Bisa dilihat yang berbeda hanyalah pada port 2626 saja. Di sini 9009 dan di saya 2626. Maksudnya di VPS 1 di node pertama adalah 9009. Di node kedua 2626. Untuk IP address sama, passwordnya sama, portnya sama, programnya putih, letaknya di sini sama, default. Saya save, lalu saya close. Ini saya save, lalu saya close. Nge-save-nya bisa pakai Ctrl S. Lalu kemudian kita buka node yang pertama terlebih dahulu untuk mengecek apakah masih aktif atau malah terjadi crash semenjak kita mengaktifkan node yang kedua. Caranya adalah membuka putih terlebih dahulu, kemudian kita membuka aplikasi Idena Client di Windows. Saya pakai Windows, kemudian saya ganti ini ke 9009 atau bisa ke defaultnya adalah 9009, lalu saya save. Oke ya, sepertinya di sini terjadi enggak crash ternyata. Bisa dilihat ini adalah node saya yang pertama ya. Saya tadi menggunakan VPS ku node 1 untuk login ke sini. Kemudian saya ingin mengecek VPS ku node kedua. Cara ngeceknya gimana? Saya close ini. Lalu saya buka VPS ku node kedua, double klik. Setelah berhasil login, saya ke setting, kemudian saya ke node untuk mengganti RPC port di sini menjadi 2626 sesuai yang saya setting sebelumnya. Saya save. Apakah ini berjalan atau tidak? Mari kita saksikan. Ternyata berjalan. Ya, ternyata berjalan di port 2626 sukses. Barusan banget saya nyoba di port 9010 itu gagal. Saya sudah mencoba 2 kali instalasi dan kedua-duanya gagal ketika dihubungkan ke kliennya. Entah kenapa data di terowongan tunnelnya itu sepertinya tidak bergerak ke klien Idena saya. Sampai sini sebenarnya sudah berhasil menginstal node pertama dan node kedua dalam satu VPS. Oke ya, saya mencoba untuk menggunakan putih ini untuk tunneling menggunakan sandboxy. Oke, yang pertama saya close dulu ini, kemudian saya close lagi Idenanya. Oke ya, saya buka VPS ku 2 node 1. Node yang pertama saya buka, saya kasih kanan, kemudian saya buka yang node kedua. Oke ya, sudah login semua. Lalu saya buka Idena yang versi biasa. Saya ke setting, lalu ke node, saya gunakan default untuk menghubungkan ke node pertama. Di node pertama sudah terhubung. Sengaja ini adalah saya buat baru tadi. Kemudian saya mencoba untuk membukanya pakai sandbox. Video ini benar-benar mendadak ya. Saya belum mencobanya dan ternyata bisa teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini sekarang masih synchronizing. Kita lihat di sini addressnya sudah berbeda. Addressnya berbeda. Robotnya sudah berbeda ya. Artinya apa? Artinya kita masih bisa menggunakan satu VPS, satu CPU, 2 GB RAM untuk menginstal 2 node Idena yang insya Allah nggak ada masalah apapun menggunakan sandboxy. Jadi putih 2 yang di sebelah kanan ini yang atas adalah node 1 tadi untuk tunneling ke 9009 ke sini, ini ke sini. Oke. Lalu ini adalah node kedua tadi yang tunnelingnya 2626. Ini saya tunnelkan ke sini 2626 gini. 2626
Ini 9009 dan 9009 ini. Jadi ini dua ini berpasangan. Apabila putihnya kalian close satu saja, kemungkinan putus. Yang idena yang utama ini harusnya putus. Offline sebentar lagi. Sabar, offline ya. Kemudian kalau kita close yang ini, seharusnya yang pakai sunboxy, ini tandanya sunboxy adalah ada pagernya, ini akan putus juga. Sebentar. Oke, putus ya. Berarti memang masih work lah. Kalian bisa menggunakannya untuk validasi mungkin, cuman sekarang direkomendasikan menggunakan web validation sih. Oke, jadi hasil akhir videonya nanti adalah begini. Saya double klik node 1, saya geser ke sini yang pakai tunnel 9009 dan sudah terhubung ya. Lalu yang di sini saya pakai node kedua yang pakai port 2626. Dan ini juga sudah terhubung, walaupun masih kondisi synchronizing. Sebenarnya ini sudah terhubung ke tunnelnya, tinggal nunggu saja ini node saya itu berhasil mendownload semua database-nya. Oke teman-teman, begitulah caranya menginstal dua node dalam satu VPS. Beberapa saran saya yaitu jangan gunakan port 9010, entah kenapa itu kurang work di saya. Ya, terima kasih sudah menonton. Ini tadi sudah saya rekam belum? Oh sudah, makasih banget guys.